ketika seorang mengalami masalah kesehatan, mungkin dimulai dari gejala diabetes, hipertensi, kolesterol atau trigliserida tinggi, dan kemudian apalagi sudah bermanifestasi menjadi serangan jantung atau stroke, maka tentu ada ancaman bagi kehidupan dan kualitas hidupnya. Ya, diabetes dan hipertensi adalah dua gejala yang berisiko menyebabkan berbagai masalah. Diabetes disebut sebagai mother of all disease, sementara hipertensi disebut silent killer. Keduanya punya ciri khas yang mirip, yaitu menyebabkan terjadinya penyumbatan pembuluh darah dan menyebabkan pengentalan darah. Ya. Nah, apa dampaknya pada kehidupan ketika terjadi penyumbatan pembuluh darah? Di otak, stroke. Di jantung, serangan jantung. Pada ginjal, gagal ginjal. Pada laki-laki, mengalami masalah seks. Disfungsi seksual, bisa disfungsi ereksi, bisa disfungsi disfungsi ereksi, bisa masalah vitalitas terganggu, disfungsi ereksi, kemudian libido terganggu, kemudian masalah sensitivitas seks di mana terjadi ejakulasi dini. Ya, nah artinya jika seseorang ingin punya stamina dan vitalitas seks yang bagus, ya, stamina, vitalitas bagus, kemudian gairah seksnya bagus, kata kuncinya cuma satu kok, badan yang sehat. Dan untuk punya badan yang sehat, keywordnya adalah Anda mau menjalankan pola hidup sehat. Tapi sebelum saya lanjut, izinkan saya mengucapkan salam untuk Anda. Assalamualaikum, namo buddhaya, om swastiastu, shalom, haleluya, webesem, yesua hamasya, salam kebajikan, rahayu. Baik. Pola hidup sehat adalah makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran sehat, dan aktivitas sehat. Makan sehat adalah mau makan buah 3 kali sehari, karbohidrat sehat, hindari gula, ya. Terlalu banyak. Kalau mau manis pakai gula aren atau madu. Pilih menu yang enak, nggak digoreng. Lemak sehat, air putih cukup. Ini adalah syarat untuk hidup sehat. Jadi kalau Anda punya kebiasaan pola hidup tidak sehat, kemudian bermanifestasi jadi diabetes atau hipertensi, kemudian bermasalah pada kapasitas seks Anda, kehidupan seks Anda, ya itu adalah pilihan Anda. Kalau Anda tetap mau pola makan yang sama, pola hidup yang sama. Tapi kalau mau berubah, Anda harus berubah. Kenapa? Karena ketika Anda sudah punya masalah kesehatan dan sudah bermanifestasi menjadi disfungsi seks, maka obat apapun yang Anda pakai itu hanya merupakan obat untuk menghalau simptom. Misalnya obat sildenafil yang merupakan golongan PDE5, katanya supaya membantu ereksi. Ya, kenapa? Karena Anda nggak bisa ereksi normal. Itu adalah sering disebut obat kuat. Kenapa Anda pakai obat kuat? Karena Anda tidak kuat. Ya, sehingga bisa ereksi. Sementara orang bisa ereksi kenapa? Karena pembuluh darahnya terbuka, kemudian aliran darah masuk, kemudian aliran darah yang keluarnya dijebak sehingga darah bisa berada di dalam penis bisa ereksi. Tapi kalau pembuluh darahnya tidak berfungsi optimal, maka si pembuluh darah tidak terbuka, darah tidak bisa masuk. Kenapa? Ya, karena masalah tadi. Panjang ceritanya, tapi diabetes dan hipertensi bisa menyebabkan masalah itu. Termasuk obat-obatan yang untuk mengatasi diabetes dan atau hipertensi. So, artinya kontrol diabetes Anda, kontrol tensi Anda, maka ereksi Anda mungkin bisa kembali menjadi normal dan sehat. Ya. Kemudian yang kedua adalah ketika Anda nggak punya gairah. Kenapa? Karena masalah penyumbatan pembuluh darah lagi. Baik diabetes maupun hipertensi menyebabkan aliran darah ke organ yang memproduksi hormon testosteron yang merupakan penanggung jawab terhadap gairah seks itu berkurang. Ketika pembuluh darah yang menghantar darah menyempit, maka suplai darah berkurang, suplai hormon testosteron berkurang. Belum lagi di atas usia 30 tahun, hormon testosteron secara alamiah turun. Udah 2 tuh masalahnya. Belum lagi makanan Anda yang membantu suplai hormon testosteron tidak ada, 3. Jadi ketika udah usia 30-an tahun, 40 tahun, Anda nggak punya hasrat, nggak punya libido, nggak punya keinginan, terus Anda mau pakai obat afrodisiak apapun, nggak selesai masalahnya. Kembali harus jalankan pola hidup sehat, baru nanti boleh pakai tambahan afrodisiak natural. Ya, apakah boleh pakai testosteron injeksi misalnya seperti yang diresepkan dokter? Boleh saja. Tapi sekali lagi itu simptom untuk gejala. Satu lagi yang jadi masalah adalah masalah ejakulasi dini, di mana terjadi rangsangnya terlalu hebat, mungkin dirangsang
terasa terlalu hebat, jadi belum 2 menit udah keluar, belum 1 menit keluar. Berapa sih standar normalnya? Normalnya kan sekitar 3-7 menit itu cukup lah. Kalau yang diinginkan 7-13 menit. Kalau di bawah 3 menit, 1-2 menit itu disebut ejakulasi dini. Ya, di atas 13 menit, apalagi di atas setengah jam, mungkin juga orang tidak nyaman, perempuannya ya barangkali. Nah, ketika harus mengalami masalah ejakulasi dini, saya mau mengingatkan, karena berhubungan dengan yang tadi, dengan pola hidup sehat, adalah salah satu yang dicari adalah penggunaan obat-obatan. Nah, obat-obatan yang dipakai bisa berupa obat oles atau salep, ya, dan itu harus resep dokter. Nah, ini juga bisa punya efek samping, yaitu nyeri atau alergi pada penis, dan pada perempuan juga bisa menyebabkan rasa yang tidak nyaman. Ya, karena kalau yang dioles anestesinya ke penis masuk ke dalam vagina perempuan kan toh tetap perempuannya kena sama bahan anestesi itu. Nah, kemudian juga penggunaan kopi herbal. Nah, ini saya mengingatkan, tema ini sebetulnya kata kuncinya dari sini. Baru-baru ini Badan POM itu menggerebek orang yang menjual tanda kutip kopi herbal yang ternyata isinya ada sildenafil dan paracetamol. Saya mau jelaskan ini sama Anda. Sildenafil itu bahan baku dari tanda kutip obat disfungsi ereksi yang mungkin Anda lebih kenal sebagai pil biru atau nama dagangnya yang terkenal Viagra. Nah, bahan baku ini dicampurkan ke dalam kopi ditambah dengan paracetamol. Paracetamol itu obat untuk mengurangi rasa nyeri, tapi dicampur dengan tujuan supaya bisa mengurangi sensasi geli atau gatal. Sehingga seolah-olah jika Anda minum ramuan ini, kopi ditambah paracetamol ditambah dengan sildenafil, Anda ereksinya bisa keras, dan karena tidak terlalu geli, Anda bisa tahan lama. Jadi Anda hebat, tokcer, dan itu herbal, dibumbui herbal. Tapi ternyata menurut Badan POM, kopi-kopi seperti ini banyak menggunakan nomor BPOM palsu. Hati-hati. Ini sangat berbahaya, ini sangat fatal. Penggunaan obat yang tidak rasional, ya, misalnya paracetamol itu selama dalam dosis normal diresepkan oleh dokter dan terkontrol, atau misalnya Anda beli di tempat komersial selama sesuai peruntukannya. Kalau lebih dari 3 hari Anda harus menghubungi dokter, ya, itu sebenarnya nggak ada masalah. Tapi ketika digunakan untuk bahan herbal dan orangnya tidak bertanggung jawab menggunakan produk itu, dicampur dengan dosis yang over limit, Anda bisa berbahaya kena serangan gagal ginjal atau mengalami stroke. Ya, jadi please, kalau Anda sudah tidak kuat, berarti gaya hidup Anda tidak sehat, kembalikan dulu pola hidupnya. Dan untuk membantu ejakulasi dini, selain pengobatan herbal, Anda bisa melakukan latihan. Nah, latihan apa yang bisa dilakukan? Ada 2 macam. Pertama adalah latihan dengan namanya masturbasi. Kemudian pada saat pengen keluar, Anda lepas. Ya, pengen orgasme, Anda lepas. Nah, yang kedua, latihan dengan pasangan Anda, stop and go. Ketika Anda penetrasi ke dalam vagina, ketika hampir mencapai orgasme, ditarik keluar, dipencet ujungnya. Nah, ini memang harus kerjasama antara suami dengan istri. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua, herbal untuk membantu mengurangi sensasi geli dan atau meningkatkan daya tahan terhadap geli, ya. Tidak merupakan sesuatu yang spektakuler, ya, tapi bermanfaat buat kesehatan. Anda bisa menggunakan jahe atau kunyit. Pilih salah satu, boleh dikombinasi, bisa menggunakan ramuan yang lain, tapi ingat jangan pakai gula pasir. Jahe dan kunyit ini membantu mengurangi rasa nyeri, itu sudah jelas. Jadi apa yang dilakukan paracetamol bisa dilakukan oleh jahe dan kunyit, tapi mungkin dalam kekuatan yang lebih rendah. Jadi dengan Anda mengkonsumsi kunyit atau jahe setiap hari untuk kesehatan Anda, buat laki-laki, udah mah pasti jahe dan kunyit ini membantu meningkatkan produksi hormon testosteron. Jahe dan kunyit membantu menurunkan kolesterol sehingga testosteron bisa dipakai dengan optimal. Jahe dan kunyit adalah pengencer darah alami. Jahe dan kunyit membantu kontrol gula darah. Jadi apalagi? Anda bisa gunakan kombinasi jahe dan kunyit, misalnya jahe dengan kopi atau kunyit dengan teh, ya, sebagai tanda kutip obat alami Anda supaya stamina dan vitalitas Anda lebih bagus. Demikian isi video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya minta Anda tolong komentar apa yang mau Anda tanyakan, ya. Kemudian subscribe bagi yang belum, dan komen. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda selalu. Salam sehat dari saya.